sami kawin atau ngaturan puja pengastuti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ampura yang telat 10 menit kira-kira, ya 11 menit atau 10 menit. Karena waktu wasendring geria nika, yang teriki mirang lagu peloten siduri itu. Mirang lagu mau, karena dengan lagu nika, niki kan akan membuka memori lama. Jadi pengetahuannya sampun suwi simpen di otak nika harus tenang betul-betul dengan baru hidang membuka. Makanya waktu tidak meluangkan waktu muter lagu-lagu Nabi ya sebenarnya putar dengan Lagu kuno-kuno. ya. Ya kan kita kaku ya sedang olah nika sedang banyak beban di suan bubut nika. Yang kadang-kadang ingatnya dulu nika agak mewah. Yang ingin makin ini membahas masalah Swastiastu Wariga. Kita akan belajar, kita naikkan Wariga nika balik kedek dari yang dumun. Yang dumun nika di awal Wariga nika sampai sampun penduduknya nika masih standar. Makin yang mau naikkan balik kedek tingkat Wariganya. Dan Jeromanku sarang sami mungkin di lapangan, mungkin agak kita akan perlu mencari hari baik. Nika kita perlu dulu. Yang paling banyak adalah niki. Kemudian yang kedua memakai Wariga nika roh raga sebagai pawacaan. Nika dua yang mangku perlukan untuk melokok halas raya atau ngayah di lapangan. Untuk diri mangku sendiri, mangku perlu yang lebih dalam dari nika tentang Wariga nika, karena ada gunanya untuk diri mangku sendiri. Sekali sana dumun, mungkin yang baru belum, dan di YouTube yang sudah sering tulis niki. Wariga dewasa. Niki yang paling pertama harus dilihat Wariga padewasan dewasa. Kalau arti dari Wariga nika Wariga nika hari. Jadi banyak sekali kalau mangku mau baca di lontar di buku-buku nika pakai arti dari Wariga. Titian paling senang Wariga nika adalah hari yang baik. Kemudian dia akan menjadi dewasa sinar. Wariga nika berasal dari Jyotisar, Jyotir sinar dalam Weda. Ring Wariga niki ada unsur dari Wariga yang disebut dengan wawaran. Ada buku, ada penanggal strip panglong, ada sase, ada daun. Cara belajar Wariga niki harus hafal. Bukan hanya menghafal, tapi mengerti. Bukan Wariga tinalah dening buku tinalah. Nika marah menghafal. Kemudian Wariga tinalah dening buku, Wariga nika harian, buku nika penanggal pengelong, sase. Ya, jadi seperti nika lah. Harus memahami nika. Niki harus tidak boleh tidak. Niki cara makin tidak mengembangkan dari Triki. Wariga nika adalah bahannya. Niki pada dewasa niki adalah mengolahnya. Dewasa niki adalah hasil. Hari baik kita olah agar mendapatkan hari yang terpilih, yang bersinar, sinar. Nika kalau untuk mencari hari baik. Kalau untuk beroreng raga ada dua arti Wariga. Secara umum, Wariga hari yang baik, Wariga beroreng raga kalau di Bali
Itu ilmunya disebut astrologi. Kalau niki astronomi. Astrologi udah raga angin wacak niki dasarnya. Nah ini kedua yang akan mangku dapatkan untuk di masyarakat. Yang perlu mangku ketahui wariga niki adalah unsurnya dijaman wariga niki uling dijau unsur niki teker. Jadi yang masuk ke sana dumun dereng sampai detailnya. Mungkin istri-istri kanjang kental, agak niki kebanyakan mungkin menghafal, kebanyakan untuk mengingat. Yang penting paham. Nah, yang ingin nanti mungkin setelah sekian kali pertemuan, dumugi wenten siki nemidang dibuka untuk niki. Biar ada peningkatan terus mungkin bertahun-tahun masa dan bidang. Karena niko mantan yang kita bahas tidak akan habis. Warigo ini banyak sekali yang harus kita bahas. Kemudian pancoyatnya nih kan, itu buktinya berapa kali pertemuan pancoyatnya nih kan. Wah uling, budayanya dari yang budaya kan. Niko saking banyaknya. Nah mungkin niki bahan. Ring bicara ragaman bahan kalau seumpama naik kui bija meline, bija mahan niki. Nika kita perlu. Niki asalnya dari Weda. Weda nika, Weda napi wenten. Pendengaran lewat pendengaran Sruti. Ada satu lagi Semerti. Nika penjelasannya. Sruti surut pendengaran artinya. Nah, Weda punika pertama kali didengar, wahyunya diterima oleh para resi, maharesi, yang disebut dengan Sapta Resi. Pasti sami yang kuning betul. Resi siapa yang menerima wahyu Weda? Jadi yang mulai dari awal, dari turunnya Weda. Resi Gurat Swamada, kemudian Resi Wiswamitra, Resi Wamadewa, Resi Wiswamitra, Resi Wamadewa, Resi Atri, Maharesi Atri, Maharesi Bharadwaja, Maharesi Wasista, Maharesi Kanwa. Sudah yang 46. Nikilah 7 maharesi penerima Weda. Swastiastu ya. Yang membahas niki mandel mangkuning karena kita akan mendalami Weda niki. Nabi warga niki. Nikilah 7 maharesi yang menerima wahyu Weda tersebut. Niki belum ditulis. Niki lewat pendengaran, kemudian terus disampaikan secara lisan. Kemudian Weda niki baru ditulis oleh Begawan sudah biasa bersama murid-muridnya. Nikilah yang menulis Catur Weda nika. Begawan biasa bersama murid-muridnya, yaitu muridnya yang pertama. Memangku baca mangku. Yang pertama nikah adalah muridnya Begawan Pulaha. Begawan Pulaha. Niki yang menulis tentang Rek Weda. Kemudian Begawan Sampayana. Begawan Sampayana niki.
Wai Sampayana menulis Samaweda. Kemudian Bhagawan Jaimini menulis Yajurveda. Kemudian yang terakhir Bhagawan Sumastu menulis tentang Atharva Veda. Nah, inilah murid-murid Bhagawan Vyasa yang menulis Caturveda niki. Mungkin secara umum Rigveda isinya sarang sarang Yajur, sarang Samaweda ini hampir sama tentang pujian dan lagu pujian. Kemudian Yajurveda niki tentang pokok daripada yatnya, dan Atharva Veda tentang magis. Niki secara umumnya. Nah, niki diterima lewat wahyu sampai terus disampaikan. Kemudian Bhagawan Vyasa bersama murid-muridnya wawulah Caturveda nika ditulis. Setelah niki ditulis, sulit juga untuk dipahami oleh masyarakat umum atau orang kebanyakan golongan tertentu. Maka niki keempatnya niki disebut dengan Weda Sruti, dikelompokkan oleh Resi Manu. Resi Manu karena niko sulit untuk dipahami, kemudian Resi Manu mengkelompokkan Weda nika. Weda yang 4 niki disebut dengan Weda Sruti. Kemudian beliau menulis Weda Semati, yaitu penjelasan daripada Weda Sruti ini. Cara mempelajari Weda Sruti ini kan. Ini Resi Manu yang menulis. Jadi yang menulis Caturveda ini adalah Bhagawan Vyasa. Kemudian yang membuat semerti penjelasan daripada Weda ini adalah Resi Manu. Ini sedikit gambaran tentang Weda ini. Jadi yang penting mangkuning niki penerima wahyu, niki yang menulis Caturveda, niki yang membuat seperti penjelasan atau memudahkan cara untuk belajar Weda tersebut. Weda Sruti sampun niki 4, kemudian Semati niki dibagi 2. Benten nabi mangku, ya, benten yang tahu. Benten we dada, benten upo weda. Itu biasanya kan maksudnya. Seperti ini kan dibagi 2. Wenten we dada, yaitu 6 batang tubuh yang disebut dengan Sat Wedanga. Kemudian wenten Upo Weda. Ini mungkin teori sekali, tapi mangku akan tahu oh seperti ini kau warga. Ini Sat Wedanga. Wenten 1 nika adalah siksa. Maka pasti nan birang ini. Iki adalah ponetik. Ponetik. Putra tapi ponetik. Ini ya. Bagaimana membunyikan Weda ini kan itu tuntunannya. Memang agak sulit nih kan. Kemudian wenten Wyakarana. Niki tata bahasa. Tata bahasa.
Kemudian wonten canda. Iki lagu bagaimana melakukan kena pujian nih kan. Makanya mangku kalau intonasinya mangku akan belajar berki Dewi Dangga niki pada bagian canda niki. Bagaimana memberikan membunyikan niki di siksanya. Kemudian wonten nirute. Nirute nika arti. Makanya kalau mangku pingin belajar arti dari mantra nika segitu tuh. Kemudian wonten Jyotisa. Nah, Jyotisa inilah ini astronomi dan astrologi. Wonten siksa Wiyakrana Canda Nirute dan Jyotisa. Nanti warganya lahir uling berki di Weda niki. Kemudian yang terakhir dari Wedangga niki karena sat adana riki wonten kalpa. Jadi mangku catat tiga baca-baca mangku. Tampil bapak lah niki. Yang penting kan mangku bisa mengerti konika gitu. Nah, nikilah yang disebut dengan sat wedangga. Alat bantu kan saya ngerti mangku. Niki mewah dibikinkan alat bantu. Engken artinya, engken mempunyaikan dan lain sebagainya niki. Engken lagunya. Kemudian yang terakhir niki kalpa nika adalah ritual upacara. Jadi mungkin penting kita bahas ring kalpa niki. Di sini juga disebutkan kalpa nika bisa dibagi menjadi 4 sutra, namanya 4 sutra. Kalau nanti mangku pernah dengar nika dari kalpa, dari ritual nika pernah dengar tentang sutra nika. Nika artosannya tentang upacara. Wonten Trauta Sutra. Trauta Sutra. Niki yang membahas tentang upacara yang besar-besar. Trauta Sutra, upacara yang besar. Kemudian wonten Griha Sutra. Niki upacara kecil, upacara rumahan. Niki sering sekali dibicarakan kalau tapi wastana wonten diskusi tentang upacara niki sering dibahas. Griha Sutra, upacara rumahan. Wonten Dharma Sutra. Niki upacara negara atau pemerintah. Seperti tawur dan lain sebagainya nika. Malesiki wonten Sulawa Sutra. Sulawa Sutra nika upacara wewangunan. Ika demo. Sekali lagi niki bukan untuk dihafal. Kalau mampu ngapal niki mat atau fenomena telah rambut mampu. Yang penting mampu tahu niki penjelasan dari Weda. Salah satunya yang paling sering dibahas adalah kalpa tentang ritual. Di sini dikelompokkan wonten Trauta Sutra, Griha Sutra, Dharma Sutra, Sulawa Sutra. Niki upacara besar
Griha, upacara rumahan kecil, Dharma Sutra, pemerintah atau negara, kemudian ini Sulawesi wewangunan. Dia membahas tentang upacara di kelompok Andika. Nah, kita akan bahasnya triki di Jyotisha nanti. Nah, dawau weten seperti nika weten wedangga dan upaweda. Ini seperti di kampus terus ini. Kalau mendalami pasti gitu. Nah, ring upaweda niki bagus sekali mangku. Weten itihasa. Wenten Purana. Wenten Artha Sastra. Wenten apa malih? Upaweda niki terdiri dari lima pengetahuan, 5 bidang ilmu. Itihasa, Purana, Artha Sastra, Ayurveda, Yajurveda beda. Fakultasnya wenten ring Unhi ini adalah Ayurveda. Bukan Yajurveda. Yajurveda ini bagian daripada Caturveda. Yang terakhir Gandharwa. Kelima. Itihasa nika iki demun. Itihasa, Purana, Artha Sastra, Ayurveda, Gandharwa. Duni semangat makin praktek motona, makin praktek di kampus. Itihasa nika Ramayana, Mahabharata. Ramayana, Mahabharata. Ika biasa. Kalau Purana, iki wenten 18. Purana 18 nika sampun pemangku tulis wenten Brahma Purana. Ini hanya hafalan. Ya, Brahma Purana, Wisnu Purana, Markandeya Purana, Brahmanda Purana, Markandeya Purana, Matsya Purana, Kurma Purana, Waraha dan lain sebagainya. Wenten 18. Nanti coba aja seperti Google pasti wenten. Nika wenten Purana 18. Kemudian Artha Sastra niki adalah ilmu politik. Kita sudah diajarkan yang mangkudor ke politik niki. Artha Sastra niki sampun better. Kemudian Ayurveda niki adalah usada. Ilmu pengobatan, kesehatan jasmani dan rohani. Ayurveda niki wenten kayaknya fakultasnya ring Unhi. Makin kali pintar. Asih ya? Yes. Kemudian Gandharwa niki adalah ilmu seni. Mangku totem tentang mereka. Ilmu tentang ya. Jadi niki upaweda niki Itihasa, Purana, Artha Sastra, Ayurveda, Gandharwa. Pas buku topeng. Oh iya, Gandharwa ilmu seni. Cara-cara mampu mengingat ini kan cara nikel. Ternyata Gandharwa nikel. Kalau Gandharwa Wiwaha, yaitu ya raksasa perkawinan yang dilatar belakangi oleh nafsu seksual, ya sing beling, sing juang. Harus kan? Ya kan menurut agama kan tidak seperti itu. Ya
makalan-kalan dumon natap mangkin kebasan pertemuan temukan wasi kamaron nebak tikah dadakan ian mangkin tabak tikah kayang makalan-kalan gitu. Nah ini kan gandarwan kan ilmu seni nah nikilah upaweda niki wedanga kedua niki seperti bisa aku paham niki cara mempelajari Weda penjelasannya begini. Karena kita belajar warigel, maka kita akan cari niki semua niki. Dia berada Riki. Ya. Warigelnya Riki. Yang aku belajar seni mungkin Riki diambil. Kita belajarnya Riki. Ciotisa. Jadi Ciotisa diterima wahyunya oleh Maharesi Atri. Nah, wahyu 7 pertama nih kan. Cingak yang nomor 4. Atri. Nah, Maharesi Atri. Beliau yang menerima wahyu Weda. Kemudian disampaikan kepada murid daripada Maharesi Atri yang bernama Begawan Garga. Kawan tuh. Jadi Maharesi Atri ini punya murid namanya Begawan Garga. Nah Begawan Garga nikilah yang menulis Ciotisa niki secara sistematis sehingga akhirnya sampai ke Bali dan kita punya lontar warigel Begawan Garga. Nanti kalau mangku mau fotokopi kirim mangku. Niki lontar warga Begawan. Oh bukan niki. Itu di sampun dia. Ya. Nanti kalau aku mau kopi, nah niki. Niki sarang sami. Lontar warga Begawan Garga. Begawan Garga ini adalah murid daripada Maharesi Atri. Beliau yang menulis Ciotisa niki secara sistematis. Anggapkan anggaran hiasan di ruang tamu. Karena niki mungkin mangku agak suka lagi. Nanti pertemuan nanti itu kita coba bahas niki kedek-kedek. Ampun lagi, tadi bahasanya ampun nonton terjemahan. Pun. Cuma mangku sejenis kayak kental nih Singkatan. Masih ada kode-kodenya nih tapi sambil belajar nih Kalau lontar warga nih kok bisa banyak sekali bidang, banyak sekali punya. Nanti mungkin satu-satu mangku coba dengan fotokopi pang sampai akeh berbeda. Nah, sampai Riki persedayang mangku. Jangan aja Pak Prof pasti persedayang sampai Riki. Jadi ampun nih kan wariga nika bukan Weda. Wariga nika berasal dari Weda niki ceritanya. Dari Ciotisa Weda nika disebutkan kalau tidak salah di tahun 1200 sebelum Masehi nika wahyunya diterima. Kemudian Ciotisa niki ditulis secara sistematis nika pada abad keempat. Jadi pada abad tahun 400-an baru ditulis secara sistematis ke dalam buku yang disebut dengan Pancasiddanta. Jadi pada abad keempat niki ditulis Ciotisa secara sistematis ke dalam buku yang disebut Pancasiddanta. Panca 5. Siddhanta ini adalah kesimpulan. Siwa Siddhanta. Kesimpulan siwa atau kumpulan atau yang terakhir. Yang paling inti. Pancasiddhanta. Nanti kalau mangku belajar niki, mangku akan ketemu dengan yang namanya Surya Siddhanta. Kemudian mangku akan ketemu Paitamaha
Siddhartha. Kemudian Wasista, Siddhartha. Kemudian Paulisa, Siddhartha. Yang terakhir Romaku, Siddhartha. Inilah panca Siddhartha nih kan. Kalau mampu mau mendalami lewat nika silakan. Panca Siddhartha, Surya Siddhartha, Paitamaha Siddhartha, Wasista Siddhartha, Paulisa Siddhartha, Romaku Siddhartha. Mungkin masih asing di telinga mampu, tapi ini sering kok dikatakan oleh orang itu. Tumben nih yang dulu, tumben. Tumben mampu. Mungkin yang pertama. Nanti terus sering akan didengar juga. Karena kalau kita mendalami, boleh niki dulu, nanti baru ke dalamnya. Mungkin gambaran yang pun. Mungkin aku berpikir warigo itu luar biasa ya. Ternyata cara niki. Nah, panca Siddhartha niki, ya ceritanya mungkin asal daripada wariga nika. Bahan-bahan itu saking weda dalam wujud jiudisa. Kemudian begawan ini surtinya, wahyunya diterima oleh Maharsi Atri, muridnya Begawan Garga ini. Kemudian menulis niki pada abad abad keempat, ditulis secara sistematis menjadi Panca Siddhartha. Kemudian inilah yang berpengaruh dari India nika sampai ke Bali salah satunya. Ada yang langsung ke Bali, ada yang lewat Jawa baru ke Bali. Ini dalam wujud, dalam bentuk seperti ini. Sampai di Bali yang bernama Wariga. Yang dahulunya dari Jiodisa, kemudian dibuat penjelasan yang lebih sistematis. Kemudian berkembang ke Bali sampai di Bali menjadi dia Wariga. Saat niki sampai ke Bali, sekalian tahun Saka India nika menyebar juga sampai ring Bali. Ini mungkin sedikit tentang sejarah, ini mungkin seperti pelajaran sejarah ini. Yang di lapangan ada tenak nakian memiliki. Begitu kalau neneng ada senang nakon. Tapi mampu nanti yang mampu belajar warigo kan mampu harus sendiri. Enak jasa apa memiliki pokok. Dijauh dari nggak jarang tenak nakon. Yang penting enak kalau warigo itu. Makin kita belajar dijauh beli apa bahannya. Berarti tidak mutlak kalau kita katakan bahwa kita tidak kelebihan. Niki kan sumbernya dari India. Jadi dari India nika dia masuk ke Bali nika ada beberapa perubahan yang jelas. Budaya Bali nika sangat dipengaruhi oleh India. Sangat dipengaruhi oleh India. Contoh di dia 33 dewa yang ada dalam Weda nika, 12 Aditya, 11 Rudra, kemudian 2 Aswin dan 8 Wasu kan itu. Terus berkembang, dia menjadi 2 niki, bukan Aswin, Indra dan Prajapati. Terus berkembang jadi ribuan dewa nika. Dari banyak sekali dewa-dewa nika. Bahkan di saat tumpah Pak Nabi, perjalanan mobil Pak Nabi. Pelandap. Perjalanan mobil. Pelandap. Di saat Pak Dandap mampu biar yang tertaruh. Dewa yang bernama Toyota dan Suzuki. Itu terus berkembang gitu kan. Begitu juga dengan Wariga niki. Dia berkembang dari India nih ke tahun Saka juga berpengaruh. Terbukti dari pemerintahan Raja Bali kuno sampun wonten tahun Saka di Bali yang ditemukan prasasti ring Blanjong. Nike pada
pada pemerintahan pernah mampu mendengar Singa Mandawa. Pernah mampu? Raja Bali kuno. Singa Mandawa niki memerintah pada tahun 882 sampai 943. Berapa tahun ya? 942. 60 tahun beliau memerintah. Ini Raja Bali kuno. Nah, di sini mampu ingat ini Masehi. Raja Bali kuno Singa Mandawa itu memerintah tahun 882 sampai 942 Masehi. Pada saat inilah pertama kali galungan dirayakan. Pada tahun 882 Udo Kriyon Dungulan Saseh apa? Kalau aku ditanya kapan galungan pertama dirayakan, Udo Kriyon Dungulan galungan Nabi ini Saseh kapan? Tahunnya adalah 882 Masehi. Itu galungan pertama kali dirayakan. Raja saat itu di Bali ini adalah Singa Mandawa. Ini sudah ditemukan prasasti memakai tahun Saka India. Berarti pada saat ini sudah Bali ini sudah dipengaruhi oleh India. Masehi. Yes, mungkin pun hidup untuk kami kau besar. Terus berinkarnasi. Jadi mungkin ini nama rajanya Singa Mandawa. Mungkin saja ini pemerintahannya berada di Kintamani di mana biasa. Ya, dari pemerintahan pertama yang ada di Bali ini kan. Jadi kita bicara niki karena melihat bahwa India niki sudah mempengaruhi Bali pada saat niki. Kemudian melihat niki, aku bisa ingat niki. Udo Kriyon Dungulan Saseh kapat galungan pertama dirayakan bernama Galungan Nadi. Kemudian Saseh kapat. Dan Purnama kapan kan Purnama udah udik. Purnama Saseh kapat. Purnama Saseh kapat. Purnama Saseh kapat. Nah, dari dia pengaruhnya Warigo nika tapi Kyukisa nika langsung bersama tahun Saka wenten langsung ke Bali, wenten lewat Jawa. Sana lewat Jawa nika mangku akan mengingatnya pada pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, benar. Mangku apa? Dharma Wangsa Teguh. Iki adalah raja, silang mengingat, Raja Mataram Ring Jawa Timur. Dharma Wangsa Teguh pada saat ini tahunnya 1017. Tahun 1017 Masehi. Ini pada saat itu yang berkuasa adalah rajanya Dharma Wangsa Teguh di Jawa Timur. Adik Dharma Wangsa Teguh ini bernama Wedo Karno. Nah maksud itu yang perguruan tingginya. Tapi wastana Mahendra Datta. Adik dari Dharma Wangsa Teguh ini bernama Mahendra Datta. Niki dinikahkan dengan Raja Bali, Raja Udayana. Nah, adik Dharma Wangsa Teguh niki dinikahkan dengan Raja Bali Udayana, adiknya bernama Mahendra Datta. Saat nikilah pengaruh Jawa niki banyak ke Bali pada tahun 1017 niki.
dengan pemerintahan Udayana niki orang-orang Jawa termasuk budayanya mempengaruhi Bali nika. Mampu ingat ya tahun 1017 itu pemerintahan niki. Nah, ini yang pertama pengaruh Jawa yang keras ke Bali. Kemudian yang paling banyak pada saat Majapahit menundukkan Raja Bali. Raja Bali juga yang ditundukkan. Mampu mengingat saudara. Ya, Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Pada saat itu Raja di Bali niki. Beliau juga disebut Sri Gajah Waktra atau Sri Tampulung. Beliau bisa disebut nika. Kemudian Majapahit menundukkan Bali nika, menundukkan raja nika pada tahun berapa ku? Maku lihat niki tahun berapa dia berkuasa? Pada tahun 1343. 1332. Nikilah Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten itu berkuasa. Jadi dia berkuasa selama 11 tahun, kemudian ditundukkan oleh Majapahit. Di saat penundukan Bali nikilah banyak sekali pengaruh Jawa yang ke Bali niki. Jadi Bali niki dipengaruhi banyak sekali oleh Jawa. Saat itulah tahun Paukon. Tahun Paukon niki Jawa. Niki masuk ke Bali. Sudah ada, tapi besarnya niki. Yang paling besar adalah pada saat niki, dan terakhir paling besarnya adalah pada saat Majapahit menundukkan Bali. Sebenarnya dari dulu cuman kecil ya. Yang paling besar adalah dua niki. Yang besar-besaran pada saat Bali ditundukkan niki. Hampir orang Jawa itu banyak yang ke Bali. Jadi di Bali niki budayanya sudah menggabung dari antara budaya Bali dengan budaya Jawa. India juga masuk niki. Yang kita pakai sekarang itu adalah gabungan. Sehingga tahun yang kita pakai di Bali adalah tahun Saka. Kemudian tahun Paukon, tahun Masehi. Belanda yang bawa. Niki hanya untuk diketahui mantan. Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten nika beliau kerajaannya wenten dari. Tapi wasani kan beda dulu. Beliau raja di beda hulu nika. Nah, kemudian Jyotisa yang dari Jawa niki masuk dia di Jawa, kemudian membawa tahun Paukon niki, kemudian sampai dia di Bali menjadi warga secara umum. Nah, niki sedikit ceritanya, Perjalanannya jauh sekali. Dia masih mengingat, semoga pasti tidak salah nih. Dia masih mengingat-ingat pikir. Bahwa makanya mendengar lagu-lagu ini demen pengiran buka-buka pikir. Nah, kita tidak belajar makin niki di yang lain-lain. Hanya satu kita belajarnya adalah dari Riki. Dia akan menjadi warga niki pelajaran sejarah. Yang kebetulan senang masih belajar sejarah niki dikaitkan niki. Niki masih banyak ada. Tapi secara umum mantan sekali niki ceritanya. Jadi Mangkuning begitu menjadi warga niki saat niki memasuki sehingga dia menjadi warga. Nah, mungkin baru kita fokus pada warga niki. Ada yang perlu Mangku tanyakan Riki, jangan hapus total lagi bangsa Mangku mengingat sejarah. Terus Bagawan biasa nika, tapi kaitannya dengan anak prestasi dok. Berbeda nika. Nika betara yang
bukan yang niki maksudnya, itu nama yang berbeda. Mampu yang lebih spesifiknya kan Begawan Wiswakarma maksudnya. Nih, Wisnu Karmo tukang nih. Biasa Ya, pemakas ini kan dewanya gitu ya. dewa. Nah, ini kan beda. Ya, terus Jadi ketiga saling arah itu yaitu Weda Karo itu nomor 3 itu sudah yang nomor 3 Begawan Jaimini. Jaimini, ya Curweda. Ya ini. Niki tentang nabi pedoman dari yaknya nih kan.